Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dahor. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma di season yang pertama, di episode ke-58. Di episode sebelumnya kita baru sedang menceritakan tentang Raka Sukma yang menitis ke dimensi atau tubuhnya Raden Tirta. Kemudian diterjang gelombang di Samudra Biru yang kemudian ditolong oleh Ki Jaladri. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kasadayana cara ketan. Raden Tirta berusaha mengudar ataupun membuka tali yang mengikat tubuhnya ke dalam tiang kapal, yang tiang kapal tersebut tenggelam akibat hancur karena terjangan ombak. Dia berusaha, namun cukup sulit karena memang yang mengikatkannya pada waktu itu adalah Jaladri. Raden Tirta belum hafal benar bagaimana tali temali dalam kelautan atau dalam berlayar. Kemudian Jaladri yang sudah mengangkat Jakasuma menghampiri Raden Tirta yang berenang dengan berenang menyelam, yang hampir-hampir saja Raden Tirta sudah sangat lemas. Kemudian ditolonglah Raden Tirta oleh Ki Jaladri. Dibawanya, diajak berenang menuju ke permukaan air. Sesampainya di permukaan air, kemudian terlihatlah ombak terasa begitu tenang. Gelombang tidak besar seperti biasanya, tenang, sepi, bahkan suara ombak pun hampir-hampir tidak terdengar. Merasa heran, Jaladri kemudian membopong dengan berenang menuju suatu pulau karena terlihat di perairan tersebut ada sebuah pulau. Den, kita sekarang di mana ya, Den? Dalam keadaan setengah sadar, kemudian Raden Tirta pun berusaha membuka matanya dan melihat keadaan di sekitar. Gak tahu, Kang. Kan Akang lebih tahu ini. Kita tadi sedang berada di Samudra Biru dengan gelombang yang besar. Tapi kenapa sekarang kita sepertinya berada di tempat yang berbeda ya, Kang ya? Itu dia, Den. Saya juga kurang tahu ini. Kenapa kita jadi berada di sini? Kang, itu ada pulau, Kang. Oh, iya benar. Ayo kita berenang ke sana. Iya, Kang, ayo. Kemudian keduanya berenang. Raden Tirta dibantu oleh Jaladri berenang menghampiri pulau tersebut. Sesampainya di pulau tersebut, terlihat suasana agak berbeda. Cuaca di pulau tersebut sepertinya temaram. Bukan malam, tapi tidak terang. Terang, tapi terlihat gelap. Suasana di sana pun terlihat begitu tenang dan juga seperti tidak ada angin, dan suara-suara pun terasa sepi. Walaupun sebenarnya terdengar suara ombak, angin, dan hewan-hewan malam, tapi terasa begitu sepi. Karena relahnya, Jaladri masih berpikir mungkin karena akibat dia lelah habis berenang dari tengah lautan menuju pulau tersebut. Dia pun tidak terlalu memperdulikan suasana di pulau tersebut. Apalagi Raden Tirta yang memang tidak bisa membedakan mana pulau yang sesungguhnya, mana dimensi atau pulau yang lain. Kemudian setelah beberapa saat, datanglah seorang sosok pria tua berpakaian putih. Kemudian
dengan perlahan menghampiri Raden Tirta. Kakek tersebut kemudian menyentuh kepala Raden Tirta dan muncullah sukma ataupun raga sukma yang keluar dari tubuh Raden Tirta. Raga sukma, bangunlah nak. Kemudian raga sukma yang dalam dimensi meraga sukmanya ataupun meninggalkan tubuh tanpa tubuh, kemudian membuka matanya. Kakak ini teh ya yang dulu pernah ketemu sama saya di dimensi saya, di dimensi kenyataan. Memang aku adalah orang tersebut. Kamu sekarang sudah bisa menemukan di mana portal ataupun tempat yang cocok untuk berteleportasi ke dunia berbagai dimensi. Seluruh titik di Samudra Biru, seluruh titik di balik Samudra Biru, kamu cukup membalikkan Samudra Biru tersebut seperti tadi di arus balik saat matahari terbenam. Maksudnya? Mungkin kamu tidak sadar ketika kamu tenggelam bersama tubuh Raden Tirta. Kamu masuk ke dalam air, berbalik tubuhnya di dalam Samudra Biru, dan ini adalah titik balik kamu bisa berada di dimensi ini, dimensi portal ataupun untuk kamu bisa berteleportasi ke berbagai dimensi yang lain. Setelah dari sini, kamu bisa memilih dimensi mana yang akan kamu tuju. Tapi pada saat ini belum waktunya. Kamu hanya sudah tahu alamat, tapi belum tahu caranya dan kendaraannya. Karena kalau kamu ingin bepergian ataupun pergi ke dimensi yang ingin kamu tuju, harus dalam tubuh yang utuh. Sedangkan kamu saat ini hanya dalam bentuk jiwa yang miraga sukma atau dalam saat menitis. Jadi kamu harus membawa tubuh kamu sendiri. Tapi bukan berarti tubuh kamu yang berada di dimensi kamu, tapi tubuh kamu yang bisa kamu ciptakan sendiri. Bagaimanakah caranya? Kamu harus cari tahu sendiri bagaimana caranya. Karena itu bukan suatu kewenangan dariku. Sekarang kembalilah kalian ke dimensi kalian. Itu saja. Tunggu. Kalau tentang sayap Garuda bagaimana? Ini dari misinya Raden Tirta dan juga kawan-kawan. Itu pun akan terkuak sendiri nanti. Di Pulau Biru, rahasia sayap Garuda akan terungkap. Dan itu pun bisa kamu gunakan dalam misi kamu berada di negara Ipri. Kamu sekarang sedang mencari senjata sayap Garuda untuk kamu gunakan di negara Ipri, bukan? Ya, tentu. Ya, oleh karena itu, ikutilah terus bagaimana keadaan pusaka sayap Garuda ini. Oh gitu, tapi kapan saya bisa kembali lagi ke dimensi saya? Kamu akan akan dapat bagaimana caranya. Silakan kamu cari tahu sendiri bagaimana caranya kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Miraga sukma, kekuatan, kehebatan, kespesialan yang kamu miliki Raga Sukma
tidak ada batasnya. Sepanjang itu yang diizinkan oleh seorang pencipta, oleh sang pencipta untuk makhluknya, kamu bisa melakukannya. Hanya saja kamu harus tahu cara melakukan dan cara menggunakannya. Kembalilah sekarang kamu ke dalam dimensi Raden Tirta. Kemudian tanpa berlama-lama disentuhlah lagi pundaknya Raga Sukma. Seketika itu kemudian setelah itu Raga Sukma kembali menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta. Sesaat kemudian dia pun siuman. Raden Tirta telah siuman. Dilihatnya Ki Jaladri pun sedang terduduk berjalan-jalan di sekitar pulau yang masih asing tersebut. Kang Jaladri, kita sebenarnya ada di mana? Iya Den, ini juga Akang lagi bingung ini. Ini bukan Pulau Biru yang kita tuju. Walaupun di sini adalah pulau tidak jauh dari kita, tenggelam di sekitar Samudra Biru, tapi ini bukan Pulau Biru yang dulu pernah Akang bersama ayah dan kelompok pertama kali ke sini. Ini bukan Pulau Biru yang kita maksud. Ya, memang sepertinya begitu. Tapi saya pernah mendengar, Kang. Kalau bisa boleh saya bicarakan sih, kalau Akang percaya sih. Emangnya apa yang ingin Aden sampaikan? Ini, Kang. Kehidupan di alam dunia ini bukan hanya yang kita lihat saja, tapi juga ada dunia lain seperti dunia alam yang gaib gitu, Kang. Misalnya alam jin, alam siluman, dan lain sebagainya. Apakah kita sedang berada di alam siluman maksud Aden? Mungkin seperti itu, Kang. Lalu bagaimana kita caranya kembali lagi ke alam kita sendiri? Yang saya tahu, ini saya dapat semoga saja jadi jalan keluar, Kang. Bagaimana kalau kita kembali berenang, Kang, ke air gitu? Kita baru saja keluar dari air, kenapa kita harus kembali lagi, Den? Apakah Aden gak dingin? Bukan seperti itu, mungkin itu jalan keluarnya, Kang. Ya udah kalau gitu kita coba aja. Bagaimana caranya? Ya sudah, ini Kang, ayo kita berenang, kita nyelam lagi. Kemudian, tapi bagaimana ya? Sebentar, saya berpikir dulu. Titik balik matahari, Kang. Jadi kalau kita muncul ke alam ini ketika matahari terbenam, maka kalau kita mau kembali, kita harus dalam keadaan matahari terbit. Maksud Aden? Ya kita harus nunggu dulu, Kang, sampai kira-kira matahari akan terbit. Nah ketika itu kita langsung menyelam gitu, Kang. Jadi kita harus nunggu dulu di sini, Den? Ya mungkin seperti itu, Kang. Aduh, lama juga kalau gitu ya, Den. Ya kita harus nunggu dah. Kalau begitu mah, ya udah. Ini kira-kira jam berapa, Den? Sepertinya sudah termasuk dini hari, Kang. Langit pun sepertinya sudah agak akan terang. Emangnya Aden tahu dari mana? Di sini kan nggak bisa disebut gelap, nggak juga bisa disebut terang seperti suasana malam dengan cahaya rembulan, tapi bulannya nggak ada, Den. Ya nggak tahu juga ya, Kang. Ini namanya juga mungkin alam dimensi lain, Kang. Namun memang begitulah ceritanya. Terlihat di ufuk timur seperti sumirat cahaya sang surya, ataupun pagi hari akan menjelang. Di saat itu kemungkinan matahari akan segera terbit. Beberapa saat kemudian, Jaladri dan juga Raden Tirta setelah paham dengan rencana yang dimaksud dengan Raden Tirta,
kemudian menyelam kembali. Dan ketika matahari terbit tepat, kemudian keduanya menyelam ke dasar lautan, maka kembalilah mereka berdua ke dimensi yang nyata, dimensi Raden Tirta yang sebagaimana mestinya. Kemunculan keduanya tepat di sebuah sungai yang berada di Pulau Biru. Kemudian ketika muncul di permukaan air, wah Den, ini mah bener Den, kita berada di tempat yang lain Den. Ya Kang, bener kan ya Kang? Ya, Aden emangnya tahu dari mana ini bisa sampai seperti itu? Saya mah dikira-kira aja Kang, karena dulu pernah saya ada yang menyampaikan bahwa mungkin ada kejadian-kejadian seperti ini Kang. Ya udah, yang itu mah nanti aja lah dibahasnya. Bagaimana teman-teman yang lain? Emang ini adalah Pulau Biru. Ini sungai yang dulu pernah paman telusuri nih bersama Ki Bajo dan juga ayah guru Banyu Biru dulu ke sini. Kalau begitu kemungkinan mereka berada di daerah luar pulau ini, Kang. Ya udah kalau gitu kita jemput saja ke luar pulau. Ya udah kita susuri berarti sungai ini. Ya mau tidak mau, Den. Kemudian keduanya menyusuri sungai, namun bukan masuk ke dalam pulau tapi keluar pulau. Terlihatlah kemudian, beberapa saat kemudian terlihatlah dari kejauhan seperti ada perahu yang terdampar dan dua perahu masih berlayar di tengah samudra, namun tidak sampai terlalu berada di pinggir pantai. Terdapat pula banyak orang yang berada di sana. Benarlah, mereka semua adalah seluruh kru kapal Ki Jaladri dari 3 kapal. 1 kapal Ki Jaladri hancur, namun 2 kapal yang lainnya masih selamat walaupun terdapat kerusakan di beberapa bagian, namun tidak terlalu parah. Berkumpullah para awak kapal menyambut kedatangan Jaladri dan juga Raden Tirta. Terlihat Jakasuma berlari menghampiri Raden Tirta. Den, tidak apa-apa Den? Aduh, Akang sampai khawatir. Aden itu tenggelam tapi di tengah laut, tapi kenapa muncul di tengah pulau seperti ini? Wah, saya juga gak tahu Kang. Ini saya gak tahu. Ujung-ujung kita sudah berada di sungai itu. Kata Raden Tirta sambil memandang Ki Jaladri. Ya memang saya juga kurang jelas ini kenapa sampai berada di sungai di pulau sana. Kemungkinan ada rongga yang sampai ke sungai, jadi kami terbawa arus jadi berada di sungai sana. Emang ada yang seperti itu? Ya mungkin saja di lautan tidak ada yang tidak mungkin. Ya udah, yang penting kami berdua selamat. Yang lainnya bagaimana? Jaladri selanjutnya memeriksa seluruh kru kapalnya. Ternyata selain kapal Jaladri yang hancur tersapu gelombang yang begitu besar, kedua kapal yang hanya mendapatkan kerusakan yang tidak terlalu parah. Sedangkan anggota kru kapal walaupun beberapa terdapat yang luka namun tidak ada sampai yang tenggelam, karena mereka semuanya memang sudah terlatih untuk berenang dan bisa menyelamatkan diri ketika dalam situasi yang darurat seperti semalam. Selanjutnya Jakasuma berkata, sepertinya semuanya sudah bisa berkumpul lagi. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan, Jaladri? Ya, seperti rencana pada sebelumnya, kita akan mencari rahasia sayap Garuda di pulau sana. Tapi kita harus memasuki sungai ini, karena tempat yang dulu pernah kami tuju adalah menuju dengan sungai ini yang barusan saya lewati dengan Raden Tirta. Hanya saja
kami belum sampai ke sana, ke tempat tersebut, karena ingin melihat dulu keadaan kalian semua di sini. Selain itu, pusaka sayap Garudanya pun kamu yang bawa, Jakasuma. Jadi kita harus mengetahuinya dengan membawa pusaka sayap Garudanya. Ya, saya paham. Lalu bagaimana kita akan menuju ke dalam pulau? Kalau kemarin itu, ya dulu waktu saya ke sini menggunakan sampan, kami mengayuh sampan sampai ke menyusuri sungai ini sampai ke dalam pulau. Tapi karena sampannya terbawa arus dan juga kita tidak menyiapkannya, ya otomatis kita harus berjalan kaki menuju tempat yang saya maksud dengan cara menyusuri sungai ini. Ya kalau begitu mau tidak mau kita harus berjalan. Ya kita harus berjalan memang. Bagaimana semuanya? Apakah mau ikut semua atau sebagian saja? Itu mah terserah kamu, Jaladri. Ya udah, begini saja. Seluruh kru kapal yang lain kecuali Ki Bodas, Ki Hejo, Jakasuma, Raden Tirta tentunya, dan juga saya akan memasuki pulau sampai menuju tujuan. Sedangkan yang lainnya saya tugaskan untuk memperbaiki kapal. Karena mau tidak mau, kapal ini harus diperbaiki. Semoga saja tidak memakan waktu yang terlalu lama. Jadi, kalaupun belum selesai, ya minimal ketika kami sudah kembali, ada beberapa hal yang sudah diperbaiki. Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Setelah dipikir-pikir dan beberapa saat, semuanya mengiyakan apa yang direncanakan oleh Jaladri. Kemudian disepakatilah bahwa selain orang yang diminta oleh Jaladri untuk memasuki pulau, sisanya akan memperbaiki kapal sambil menunggu mereka mendatangi suatu tempat di pedalaman pulau tersebut. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Jaladri, Raden Tirta, Jakasuma, Ki Hejo, dan juga Ki Bodas, 5 orang ini selanjutnya memasuki pulau yang lebih dalam lagi dengan cara menyusuri sungai yang terdapat di Pulau Biru tersebut. Sedangkan para awak kapal seluruhnya menunggu sambil memperbaiki kapal yang baru saja rusak diterjang gelombang Samudra Biru. Dengan kesusahan, 5 orang ini berjalan menyusuri sungai tersebut. Sungai yang tidak memiliki batas yang jelas antara sungai dan tebingnya, karena memang tidak ada jalan ataupun bibir sungai yang kuat. Mereka pun berjalan, terkadang agak menjauh dari sungai karena memang tidak ada tempat untuk berjalan. Terkadang juga tepat berjalan di tebing sungai. Terus mereka berjalan, melewati bukit, melewati hutan, melewati rerumputan, terkadang juga batu karang yang terjal. Terus mereka lalui. Ternyata ketika disusuri dengan berjalan kaki, karena memang medannya berbeda, ketika menyusuri jalur sungai agak kesusahan. Jaladri mengikuti menyusuri anak sungai tersebut sampai ke tempat yang mereka akan tuju, yaitu di hulu sungai. Dan ketika sekitar matahari sudah panas, sekitar jam 10 atau jam 11 siang, sekitar mereka telah berjalan selama 3 atau 4 jam perjalanan, barulah mereka sampai di hulu sungai. Terdapatlah suatu tempat yang agak datar dan juga seperti sebuah kolam kecil di mana hulu sungai itu terdapat. Kemudian berdirilah Jaladri di tempat itu.
Nah, dahulu itu kami menemukan peti harta dan juga pusaka ciduk tumbak itu di sini. Kemudian ketika kami keluar dari belokan sungai tersebut, tuh yang sana itu, ketika kami berjalan, kami dijegat oleh pasukan Gajah Ireng. Tapi ya mungkin sekarang tidak ada pasukan Gajah Irengnya. Yang sekarang kita judulnya di sini akan mengetahui bagaimana caranya menguak rahasia pusaka sayap Garuda. Sekarang Jaka Suma, bagaimana caranya kita menguak rahasia sayap Garuda ini, Jaka? Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Paman Bajo di Malaka dahulu, kita cukup merendamkannya di telaga ataupun di air yang terdapat di hulu sungai biru ini katanya. Ya sudah, kalau begitu mah itu aja, direndam aja sekarang tuh. Ya, apakah ada ritual yang lainnya gitu ya? Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan gitu? Kamu yang lebih tahu, kamu kan ahli pusaka, dulu pernah melakukan ritual-ritual mungkin bersama empu yang membuat pusaka itu. Ya sih, memang ada. Ya sudah, saya lakukan aja. Kemudian dengan perlahan dibukanya pusaka sayap Garuda tersebut. Ki Hejo dan juga Ki Bodas yang baru pertama kali melihat pusaka tersebut, langsung matanya terbelalak melongo melihat keindahan pusaka tersebut. Suatu senjata yang belum pernah mereka lihat. Tidak bisa disebut senjata karena memiliki seni ukiran yang cukup bagus, namun berbentuknya memang berbentuk senjata seperti sebuah parang ataupun arit. Ya, kalau kita sebut kali ini mirip seperti kujang gitu. Kemudian dengan cara disilang, direndamkanlah pusaka tersebut di suatu batu yang terendam, namun masih terlihat pusakanya, senjatanya. Disimpanlah pusaka tersebut. Kemudian Ki Jaka Suma bersila sambil merendamkan tubuhnya menghadapi pusaka tersebut yang disimpan di sebuah batu yang juga terendam. Kemudian dia memfokuskan seluruh pikirannya mencari, bermujasmedi, berkonsentrasi untuk mengembalikan kekuatan daripada pusaka sayap Garuda. Beberapa saat kemudian, tanpa diketahui apa yang sebenarnya terjadi, terdapatlah suatu pusaran air di antara kedua pusaka tersebut, dan pusaka tersebut pun bersinar mengeluarkan cahaya. Senjata yang berupa logam bening seperti besi kemudian mengeluarkan cahaya putih keemas-emasan yang tidak terlalu terang, tapi semuanya jelas bisa melihat cahaya keluar dari pusaka tersebut. Pusaran air pun terus berputar walaupun tidak terlalu cepat, seperti sebuah tanda bahwa pusaka tersebut sedang mengumpulkan energi dan mengembalikan energi kekuatan yang memang harusnya berada di dalam pusaka tersebut. Setelah beberapa saat, cahaya itu pun kembali memudar dan menghilang. Pusaran air pun kembali tenang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dirasa semuanya sudah cukup dan mereka semua
seolah-olah mengerti bahwa proses pengembalian kekuatan energi dari pusaka sayap Garuda telah selesai. Kemudian Jakasuma bangkit dari duduknya dan waktunya waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang belum subscribe di Antosku Kang Dagol, subscribe-nya, like dan komennya juga di Antosku Kang Dagol. Terima kasih yang sudah subscribe dan semoga cerita ini menghibur. Namanya juga dongeng Raga Sukma ya. Ini dari Kang Dagol gitu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.